Bismillah. Khalid bin Walid lahir pada tahun 585 Masehi. Beliau berasal dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini merupakan salah satu kabilah terpandang dan sangat berpengaruh di suku Quraisy waktu itu. Salah satu tokoh terkenal yang berasal dari Bani Makhzum adalah Abu Jahal bin Hisham. Ya, dialah Fir'aunnya umat ini, musuh terbesarnya kaum muslimin. Ibunya Khalid bernama Lubabah binti Al-Harith, seorang wanita terhormat yang berasal dari Bani Hilal. Sedangkan ayahnya bernama Walid bin Mughirah, seorang tokoh yang sangat dihormati di suku Quraisy dan juga dikenal dengan kekayaannya yang melimpah ruah. Saking kayanya keluarga Khalid, setiap musim haji tiba, keluarga beliaulah yang menanggung seluruh makanan untuk menjamu para tamu yang datang. Keluarga Khalid bahkan melarang warga Quraisy lainnya agar tidak memasak di rumah mereka, karena semua hidangan dan jamuan sudah disiapkan oleh keluarganya. Bisa kebayangkan gimana kayanya keluarga Khalid bin Walid ini? Sejak kecil Khalid bin Walid sudah difasilitasi untuk mempelajari alat-alat perang. Salah satunya adalah belajar berkuda. Dan hasilnya Khalid pun menjadi salah satu penunggang kuda terbaik di masanya. Bahkan ya, saking jagonya Khalid menunggangi kuda, saat berperang beliau bisa menunggangi kudanya sambil memegang dua pedang sekaligus. Satu di tangan kanannya dan satu pedang lagi di tangan kirinya. Bayangkan sahabat seiman, lagi bawa kuda. Bukannya pegang tali kendali tapi pegang pedang. Keren gak tuh? Dan yang gak kalah keren adalah Khalid bin Walid juga menguasai semua alat perang yang dibutuhkan waktu itu. Beliau jago memanah, melempar tombak juga jago, apalagi menggunakan pedang gak perlu diragukan lagi. Pokoknya Khalid bin Walid ini benar-benar pejuang paket lengkap lah waktu itu. Nah, berkat keahliannya inilah, Khalid pun selalu diberikan peran penting di setiap peperangan yang melibatkannya. Salah satu momen penting yang melibatkan Khalid sebelum masuk Islam adalah saat terjadinya Perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Waktu itu Khalid dipercayai untuk memimpin pasukan berkuda kaum kafir Quraisy. Sebenarnya saat itu pasukan kafir Quraisy sudah berhasil dipukul mundur oleh kaum muslimin. Tapi karena pasukan pemanah dari kaum muslimin melanggar perintah Rasulullah, akhirnya Khalid dan pasukannya pun berhasil membalikan keadaan. Waktu itu Rasulullah memerintahkan pasukan pemanah untuk tetap berada di atas bukit. Sampai ada instruksi untuk turun, barulah mereka boleh turun. Tapi yang terjadi mereka justru turun lebih dulu sebelum diperintahkan oleh Rasulullah. Pasukan pemanah itu tidak menyadari bahwa pasukan berkuda Khalid bin Walid masih bersembunyi di balik bukit. Mereka sedang menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang kaum muslimin. Begitu melihat ada celah yang bisa dimanfaatkan, Khalid pun langsung mengambil tindakan. Ia memimpin pasukannya untuk memberi serangan balasan yang mengejutkan dan mengacaukan barisan kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin pun berhasil dikalahkan oleh pasukan berkudanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid selalu menjadi salah satu garda terdepannya kaum kafir Quraisy dalam melawan pasukan muslimin. Bahkan di Perang Honda atau Perang Parit, Khalid bin Walid pernah mendapatkan tugas untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun hal itu tidak berhasil dia lakukan karena pasukan kafir Quraisy waktu itu tidak mampu menembus benteng pertahanan kaum muslimin. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah dan para sahabat pergi ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Namun, sebelum memasuki kota Mekah, tepatnya di wilayah Hudaybiyah, orang-orang Quraisy langsung menghadang Rasulullah dan rombongannya. Pada saat itu, kaum kafir Quraisy mengira kalau kedatangan Rasulullah ke Mekah itu untuk memerangi mereka. Namun, setelah mengetahui bahwa kedatangan Rasulullah bukanlah untuk berperang, maka orang kafir Quraisy pun langsung membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah. Yang kemudian, kesepakatan ini dikenal dengan Kesepakatan Hudaybiyah. Isi dari perjanjian tersebut adalah, kaum muslimin yang mau melaksanakan umroh pada tahun ini harus pulang dulu ke Madinah dan baru boleh melaksanakan umroh di tahun depannya, yaitu pada tahun ke-7 Hijriah. Selain itu, perjanjian tersebut juga berisi larangan perang bagi kaum muslimin dan juga kaum musyrikin selama 10 tahun ke depan. Dan akhirnya pada tahun ke-7 Hijriah, sesuai dengan isi perjanjian di Hudaybiyah, Rasulullah dan para sahabat pun pergi ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Nah, di antara sahabat yang ikut umroh dengan Rasulullah waktu itu, saudaranya Khalid bin Walid, yaitu Al-Walid bin Walid, juga ikut umroh bersama Rasulullah. Ternyata Al-Walid ini udah lebih dulu masuk Islam sebelum Khalid bin Walid memeluk Islam. Saat Al-Walid sedang melaksanakan umroh, Rasulullah pun mendekatinya lalu bertanya, "Di mana saudaramu Khalid ya Al-Walid?" Maksud dari pertanyaan Rasulullah itu adalah, "Di mana saudaramu Khalid? Kenapa dia tidak masuk Islam?" Mendengar pertanyaan itu, Al-Walid pun menjawab, "Allah akan datangkan Khalid ya Rasulullah." Rasulullah pun kembali berkata, "Orang seperti Khalid gak mungkin gak tahu tentang Islam. Seandainya dia jadikan kehebatan dan kecerdasannya dalam bertempur untuk membela kaum muslimin, maka itu lebih baik baginya, dan kami akan mengedepankan dia daripada yang lainnya." Mendengar pernyataan dari Rasulullah, Al-Walid pun merasa tercengang dan terkesimat. Maka Al-Walid langsung pergi untuk mencari saudaranya itu. Setelah dicari-cari di sekitar Mekah, Al-Walid tidak berhasil menemui Khalid. Akhirnya Al-Walid menuliskan selembar surat yang ditujukan kepada Khalid bin Walid. Kurang lebih isi suratnya seperti ini. "Wahai saudaraku, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih aneh dari dirimu, selain engkau tidak masuk Islam. Padahal engkau adalah orang yang cerdas. Bagaimana mungkin kecerdasanmu dapat menghalangimu dari Islam? Apakah ada orang yang tidak mengerti tentang indahnya Islam? Perlu kau ketahui,
Sesungguhnya Rasulullah telah bertanya kepadaku tentang dirimu. Dan di dalam surat itu, Al-Walid juga menceritakan isi percakapan beliau dengan Rasulullah. Nah, saat Khalid menerima surat itu dan membacanya, seketika hatinya langsung tersentuh. Beliau tidak menyangka kalau Rasulullah yang bahkan pernah dia coba untuk menghilangkan nyawanya, ternyata malah mencarinya dan bahkan memujinya. Dalam hatinya, Khalid berkata, "Aku telah menyaksikan 3 perang saat melawan Muhammad. Di setiap pertempuran yang kusaksikan, aku pulang dengan perasaan bahwa aku berada di sisi yang salah, dan bahwa Muhammad pasti akan menang." Di hari selanjutnya, Khalid bin Walid mengalami suatu mimpi yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Di mana waktu itu Khalid bin Walid bermimpi sedang berada di suatu daerah yang kering, tandus dan sempit tempatnya. Terus tiba-tiba beliau bisa keluar ke daerah yang hijau, luas dan juga subur tempatnya. Nantinya mimpi ini ditafsirkan oleh Abu Bakar sebagai petunjuk atau hidayah kepada Khalid. Yang mana daerah hijau, luas dan subur, itu adalah jalan keluar dari Allah yang ditunjukkan kepada Khalid untuk menuju Islam. Adapun tempat sempit, kering dan tandus, adalah berhala yang disembah kaum musyrikin. Maka Khalid pun berkata, "Aku akan menuju Madinah menemui Muhammad untuk memeluk Islam." Sebelum berangkat ke Madinah, Khalid mencari seseorang yang bisa menemaninya. Maka Khalid pun menjumpai Utsman bin Thalhah, lalu menyampaikan tujuannya kepada Utsman bin Thalhah. Mendengar pernyataan Khalid, Utsman pun langsung menyambutnya dengan baik. Ternyata Utsman bin Thalhah juga punya niat yang sama, yaitu ingin memeluk Islam. Maka berangkatlah mereka berdua menuju Madinah. Ketika sampai di suatu tempat, Khalid dan Utsman berjumpa dengan Ammar bin Ash. Lalu Ammar bin Ash mengucapkan salam kepada mereka dan bertanya, "Mau kemana wahai Abu Sulaiman?" Abu Sulaiman adalah salah satu julukan dari Khalid bin Walid. Maka Khalid pun menyampaikan tujuannya kepada Ammar bin Ash. Mendengar pernyataan Khalid, Ammar bin Ash pun tersenyum dan berkata, "Aku ikut dengan kalian, karena aku juga ingin masuk Islam." Maka mereka pun berangkat ke Madinah untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah menyambut mereka dengan penuh senyuman. Selanjutnya Khalid menyatakan dirinya untuk masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah Khalid bin Walid menyatakan keislamannya, Rasulullah pun bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepadamu wahai Khalid. Sungguh aku telah melihat kecerdasan pada dirimu, dan aku berharap kecerdasanmu tidak mengantarkan engkau kecuali pada kebaikan." Mendengar ucapan Rasulullah, Khalid pun menjawab, "Ya Rasulullah, mohonkanlah ampunan bagiku atas segala kesalahan yang pernah aku lakukan di zaman jahiliyah, yang membuatku menghalangi manusia dari jalan Allah." Lalu Rasulullah berkata, "Sesungguhnya Islam akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang ada pada dirimu sebelumnya." Lalu Khalid kembali berkata, "Meskipun begitu, mintalah ampunan untukku, wahai Rasulullah." Maka setelah itu Rasulullah pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah Khalid bin Walid atas segala yang telah ia lakukan untuk menghalangi orang-orang dari jalanmu." Selanjutnya majulah Ammar bin Ash dan Utsman bin Thalhah untuk menyatakan keislamannya. 2 bulan setelah Khalid masuk Islam, maka terjadilah Perang Mu'tah. Inilah peperangan pertama yang melibatkan Khalid bin Walid di dalam barisan kaum muslimin. Di Perang Mu'tah ini, lawannya kaum muslimin bukanlah kaum kafir Quraisy. Kalau kaum kafir Quraisy masih sedikit jumlah pasukannya. Tapi lawannya kaum muslimin waktu itu adalah pasukan Romawi Raya. Waktu itu nggak ada satupun imperium yang mampu menandingi 2 imperium besar ini, yaitu Romawi dan Persia. Kalau dilihat dari popularitas memang tidaklah sebanding, tapi kalau dilihat dari segi keberanian, kaum muslimin tidak pernah gentar. Di Perang Mu'tah ini, pasukan yang dikirim oleh Rasulullah bernama Sariyah. Sariyah ini adalah pasukan perang yang dikirim oleh Rasulullah yang mana Rasulullah tidak ikut di dalamnya. Kalau misalnya Rasulullah ikut di dalam satu peperangan, maka pasukan itu disebut dengan Ghazwah. Setiap Rasulullah mengirim pasukan Sariyah, beliau pasti akan menunjuk satu orang untuk memimpin pasukan tersebut. Tapi entah kenapa di Perang Mu'tah ini agak sedikit berbeda. Rasulullah SAW menunjuk 3 panglima sekaligus. Panglima yang pertama adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid gugur, maka otomatis digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan jika Ja'far bin Abi Thalib gugur, panglima yang akan menggantikan adalah Abdullah bin Rawahah. Singkat cerita, berangkatlah 3.000 pasukan muslimin beserta Khalid bin Walid di dalamnya menuju ke wilayah Mu'tah. Dan tanpa diduga, sesampainya di sana, jumlah pasukan Romawi ternyata jauh lebih banyak. Kalian tahu berapa jumlah pasukan Romawi waktu itu? Jumlahnya 200.000 pasukan. Lalu bagaimanakah strategi agar mengalahkan mereka?